Halo pemirsa, Ruang Kepresidenan hadir dengan sejumlah informasi menarik mengenai agenda serta aktivitas Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Bersama saya Priska Priscilla, inilah Ruang Kepresidenan selengkapnya. Pemirsa, kita awali dengan informasi pertama dari Presiden Prabowo Subianto yang menerima kunjungan Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese di Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat pagi. Kedatangan Albanese ke Indonesia untuk melakukan pertemuan dan memperkuat hubungan bilateral serta menandatangani Traktat Keamanan Indonesia-Australia. Perdana Menteri Australia Anthony Albanese kembali mengunjungi Indonesia dan bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta pada Jumat pagi. Kedatangan Albanese di Istana Merdeka diiringi 80 pasukan berkuda dan disambut langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto. Keduanya melakukan pertemuan bilateral. Dialog antar kedua pemimpin negara ini diharapkan produktif untuk meningkatkan kerjasama dalam berbagai bidang. Agenda utama pertemuan keduanya salah satunya adalah penandatanganan Traktat Keamanan Bersama Australia-Indonesia. Traktat dinilai menjadi tonggak penting yang mencerminkan kepercayaan mendalam antar dua negara. Selain membahas keamanan regional, pertemuan keduanya turut membahas perdagangan, investasi, pendidikan, dan pembangunan. Hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Australia memasuki tahun ke-77. Indonesia dan Australia akan terus menjalin kerjasama dalam berbagai bidang. Kunjungan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese ke Indonesia merupakan lawatan resmi yang kelima. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Tak hanya itu saja, namun Presiden Prabowo Subianto juga bertemu dengan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese di Istana Merdeka, Jakarta. Pertemuan ini membahas penguatan kerjasama Indonesia-Australia, khususnya dalam bidang pendidikan dan ekonomi. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese di Istana Merdeka Jakarta pada Jumat 6 Februari 2026. Pertemuan ini menegaskan komitmen kedua negara untuk memperkuat hubungan bilateral yang telah terjalin erat. Penguatan kerjasama Indonesia-Australia terutama difokuskan pada sektor pendidikan dan ekonomi. Data Department of Foreign Affairs and Trade pemerintah Australia menunjukkan kemitraan kedua negara terus berkembang. Sekitar 24.000 mahasiswa Indonesia tercatat belajar di Australia pada 2025. Dengan dukungan beasiswa Australia Awards, kolaborasi kampus, serta program Bright and Inovasi senilai $55 juta Australia pada periode 2024 hingga 2027. Sementara di sektor ekonomi, kemitraan ditopang Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement. Nilai perdagangan bilateral meningkat signifikan hingga $35,38 miliar Australia pada 2024, disertai surplus perdagangan bagi Indonesia, peningkatan investasi timbal balik, serta kunjungan sekitar 1,75 juta warga Australia ke Indonesia pada tahun 2024 hingga 2025. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmennya untuk menurunkan biaya haji bagi jamaah Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan dalam acara Mujadah Kubro 1 Abad NU di Stadion Gajayana, Malang, Jawa Timur. Dalam acara Mujahadah Kubro 1 Abad Nahdlatul Ulama di Stadion Gajayana, Malang, Jawa Timur, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk menurunkan biaya haji bagi jemaah Indonesia. Ia menyampaikan bahwa Indonesia untuk pertama kalinya memperoleh lahan di kota suci Mekah yang akan dibangun sebagai kampung haji Indonesia guna meningkatkan kenyamanan sekaligus menekan biaya akomodasi jemaah. Presiden Prabowo menjelaskan bahwa izin kepemilikan lahan ini merupakan yang pertama kali diberikan pemerintah Arab Saudi kepada bangsa lain, bahkan diikuti penyesuaian regulasi sebagai bentuk penghormatan kepada Indonesia. Pembangunan Kampung Haji Indonesia ditargetkan rampung dalam 3 tahun, dengan tahap awal menyediakan sekitar 1.000 kamar yang akan terus ditambah secara bertahap. Kita akan membangun Kampung Haji di Mekah. Nanti dijamin semua jamaah akan mendapat hunian yang layak, tempat yang baik, pelayanannya akan terbaik, dan saya bertekad menurunkan biaya haji untuk rakyat Indonesia. Terima kasih Nahdlatul Ulama yang selalu setia menjaga martabat
dan kebesaran bangsa Indonesia. Selain membahas haji, Presiden Prabowo menekankan bahwa pemerintah akan selalu mengutamakan kepentingan rakyat. Ia juga mengapresiasi peran Nahdlatul Ulama selama 1 abad dalam menjaga persatuan, toleransi, dan kedamaian bangsa, menegaskan bahwa perbedaan bukan halangan untuk hidup rukun sebagai satu bangsa. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto juga menggelar rapat TNI Polri di Istana Kepresidenan Jakarta. Rapat pimpinan pada Senin pagi digelar secara tertutup pukul 10.00 waktu Indonesia bagian Barat. Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat pimpinan TNI Polri di Istana Kepresidenan Jakarta. Sejumlah petinggi TNI Polri tiba di istana sejak 8.00 waktu Indonesia Barat. Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak buka suara sebelum Rapim dimulai. Ia menegaskan rapat tersebut bersifat rutin. Selain itu, Rapim tertutup membahas arahan hingga evaluasi dari Presiden Prabowo Subianto. Rutin kan tiap tahun. Nah. Yang hadir itu dari mana aja sih Pak kalau dari TNI Polri dulu. Sekarang kita dandim ke atas, kalau nggak salah polisi Kapolres ke atas. Ya. Ini kan acara rutin saja, evaluasi, apa langkah-langkah ke depan, gitu. Dan biasa kita dapat pengarahan dari Presiden selalu. Setelah Presiden memberikan pengarahan, Pak Panglima mungkin akan Ya nanti ada Rapim TNI lagi, nanti Rapim Angkatan Darat lagi, jadi apa turunan-turunan dari petunjuk Presiden apa yang kita lakukan. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Sedangkan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan taklimat kepada peserta Rapim TNI Polri. Dalam arahannya, Presiden menekankan pentingnya profesionalisme dan persatuan dalam menjaga stabilitas serta keamanan nasional. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan taklimat kepada para peserta rapat pimpinan TNI dan Polri yang digelar di halaman tengah Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin 9 Februari 2026. Rapim tersebut merupakan agenda rutin tahunan yang dilaksanakan sebagai forum konsolidasi pimpinan TNI dan Polri pada awal tahun. Dalam arahannya, Presiden Prabowo menekankan peran strategis TNI dan Polri sebagai institusi pertahanan dan keamanan negara yang harus terus diperkuat, profesional, serta dekat dengan rakyat. Presiden juga menyampaikan apresiasi atas dedikasi dan kinerja TNI Polri selama lebih dari 1 tahun masa kepemimpinannya, terutama dalam mendukung program-program pemerintah yang berpihak pada kepentingan masyarakat. Alhamdulillah Pak Presiden dapat memberikan pengarahan dan kebetulan mengundang para pimpinan TNI dan Polri untuk mendapatkan pengarahan di Istana Merdeka Jakarta. Di dalam pengarahan beliau tadi juga beliau menyampaikan terima kasih, penghargaan dan apresiasi kepada TNI maupun Polri yang dalam 1 tahun lebih masa kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo, TNI maupun Polri terus menjadi garda terdepan di dalam membantu dan mensukseskan seluruh program-program pemerintah yang semua program itu selalu orientasinya adalah untuk kepentingan rakyat, kepentingan bangsa, dan kepentingan negara di atas segala kepentingan pribadi maupun golongan. Bapak Presiden memang secara khusus tadi juga menyampaikan bahwa meminta kepada pimpinan TNI maupun Polri untuk tidak ragu-ragu, kemudian juga tidak segan-segan untuk memberikan penghargaan kepada anggota TNI maupun anggota Polri yang telah menunjukkan dharma baktinya kepada bangsa dan negara, telah menunjukkan dedikasinya, telah menunjukkan pengabdiannya dalam berbagai bentuk penghargaan tersebut, misalnya dalam hal bentuk kenaikan pangkat ataupun kesempatan untuk mendapatkan kesempatan melaksanakan pendidikan yang lebih tinggi lagi. Tak hanya itu, Mensesnek juga menyampaikan bahwa Presiden Prabowo turut menegaskan pentingnya persatuan dan soliditas di lingkungan TNI dan Polri dalam menghadapi berbagai tantangan bangsa. Selain perhatian terhadap kesejahteraan dan penghargaan bagi personel berprestasi, Presiden juga menyoroti peran TNI Polri dalam penanganan bencana, pembangunan daerah terpencil, serta kesiapan pengamanan Ramadan dan Idul Fitri melalui koordinasi lintas kementerian. Dalam hal penanganan bencana, TNI Polri berada di garda yang paling depan, kemudian dalam hal pembangunan program-program pemerintah termasuk jembatan-jembatan di daerah-daerah terpencil, baik TNI maupun Polri juga bekerja keras untuk ikut membangun dan
sehingga bisa meringankan beban masyarakat. Secara spesifik arahan dari Bapak Presiden memang di dalam forum tadi tidak secara eksplisit beliau sampaikan, tetapi dalam berbagai forum kami di lintas kementerian dalam rangka persiapan bulan suci Ramadan dan persiapan Lebaran, kami terus berkoordinasi dan baik TNI maupun Polri selalu hadir karena bagaimanapun juga saling berkaitan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Masih dari Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan pentingnya sektor industri memberikan manfaat nyata bagi rakyat. Presiden juga mendorong industri untuk membuka lapangan kerja seluas-luasnya bagi masyarakat. Presiden Prabowo Subianto menerima audiensi Asosiasi Pengusaha Indonesia di Padepokan Garuda Yaksa Hambalang Bogor pada Senin malam 9 Februari 2026. Dalam pertemuan itu, Presiden Prabowo menekankan pentingnya sektor industri memberikan manfaat nyata bagi rakyat dan membuka lapangan kerja seluas-luasnya. Audiensi berlangsung hangat selama hampir 3 jam dengan diskusi intens mengenai kondisi ekonomi nasional dan tantangan dunia usaha ke depan. Dalam pertemuan yang dihadiri 22 pengusaha Apindo, Presiden Prabowo mendengarkan masukan dan aspirasi pelaku usaha terkait arah kebijakan ekonomi. Presiden juga menekankan semangat Indonesia Incorporated, yakni kolaborasi erat antara pemerintah, dunia usaha, dan pemangku kepentingan untuk memperkuat daya saing nasional. Ia mendorong perkembangan industri tekstil, sepatu, mebel, makanan dan minuman, perikanan, peternakan, serta penguatan UMKM guna menciptakan lapangan kerja di sektor real. Para pengusaha menyatakan komitmen mendukung visi Presiden, termasuk pengentasan kemiskinan melalui pemenuhan gizi, pendidikan berkualitas, dan industrialisasi berorientasi pada kepentingan bangsa. Audiensi dihadiri pula oleh Menteri Sekretaris Negara Prastio Hadi, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Angga Raka Prabowo, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Pertemuan ini diharapkan semakin memperkuat sinergi antara pemerintah dan dunia usaha demi pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Selain itu, Presiden Prabowo Subianto juga menghadiri Kubro Harlah Sahabat NU di Stadion Gajayana, Kota Malang pada Minggu pagi. Dalam pidatonya, Presiden berpesan untuk para pemimpin agar rukun dan bersatu. Sekitar jam 7 pagi, Presiden Prabowo Subianto tiba di Stadion Gajayana Malang menggunakan mobil kepresidenan. Prabowo juga disambut Kapolri, Menteri PU, Gubernur Jawa Timur, Rois AM, dan juga sejumlah tamu undangan lainnya. Di hadapan ratusan ribu jemaah NU dari berbagai kota se-Indonesia, Presiden berpesan agar siapapun pemimpin harus rukun dan bersatu meski ada persaingan dalam prosesnya. Tidak ada bangsa yang kuat, tidak ada bangsa yang bisa maju kalau pemimpin-pemimpinnya tidak rukun. Karena itu, saya selalu mengajak semua unsur, selalu mari kita bersatu. Boleh kita bertanding, boleh kita bersaing, boleh kita berbeda, boleh kita berdebat, tapi di ujungnya semua pemimpin Indonesia, semua pemimpin masyarakat harus rukun, harus menjaga persatuan dan kesatuan. Semua jamaah akan mendapat hunian yang layak, tempat yang baik, tidak usah ragu-ragu lagi, tidak boleh ada macam-macam lagi. Pelayanannya akan terbaik dan saya bertekad menurunkan biaya haji untuk rakyat Indonesia. Ini adalah pertama kali dalam sejarah bahwa pemerintah kerajaan Saudi mengizinkan bangsa lain memiliki tanah di kota suci Mekah. Saudara-saudara sekalian, mereka merubah undang-undang mereka khusus untuk memberi penghormatan kepada bangsa Indonesia. Akibat kita, banyak negara lain sekarang menyusul. Insya Allah, Kampung Haji Indonesia adalah yang pertama kali
Sebelumnya di tubuh NU sendiri sempat terpecah menjadi dua kubu usai pemecatan Rais Aam Gus Yahya. Dampaknya sempat terjadi dua kubu, yakni kubu Gus Yahya dan juga Miftahul Akhyar. Presiden Prabowo Subianto akhirnya meninggalkan lokasi usai janjikan kampung haji di Arab Saudi, serta pemotongan biaya perjalanan haji sehingga meringankan beban masyarakat. Dari Malang, Jawa Timur, Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Sedangkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menerima audiensi Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia atau HIPINDO pada 10 Februari 2026. Wapres menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat usaha kecil dan menengah atau UKM. Menerima audiensi Himpunan Peritel dan juga Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia atau HIPINDO pada Selasa 10 Februari 2026. Dalam kesempatan itu, Wapres juga menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat usaha kecil dan menengah atau UKM dengan mendorong peningkatan akses produk lokal ke ruang-ruang strategis di pusat perbelanjaan dan jaringan retail modern. Wapres menilai penempatan produk lokal yang mudah terlihat dan diakses konsumen menjadi langkah konkret untuk meningkatkan daya saing UKM di tengah dominasi produk global. Menurut Budi Harjo Idiwansyah, Chairman HIPINDO, masukan tersebut akan disampaikan kepada anggota agar merek-merek lokal dapat menjadi tuan rumah di negerinya sendiri. Lebih lanjut, menurut Budi Harjo, Wapres meyakini bahwa kualitas produk UKM Indonesia tidak kalah saing dengan produk asing. Namun memang menghadapi masalah dari segi costing, mungkin juga dari segi konsinyasi tadi, arahan Pak Wapres untuk bisa diberikan dukungan dari sektor HIPINDO untuk para supplier. Kita menjadikan wisata belanja menjadi tolak ukur atau tolak punggung daripada ekonomi Indonesia. Bahwa wisata belanja akan mendatangkan banyak devisa, mendatangkan turis, dan juga akan meningkatkan ekonomi kita. Namun untuk mempercepat pertumbuhannya, Wapres menilai diperlukannya dukungan nyata, salah satunya melalui keringanan margin sewa dan juga skema konsinyasi yang lebih berpihak. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Presiden lantik Wamenkyu dan Hakim MKRI. Informasi selengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Ruang Kepresidenan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Ruang Kepresidenan. Kita lanjutkan ke informasi berikutnya masih dari Presiden Prabowo Subianto yang melantik dua pejabat strategis, yaitu posisi Wakil Menteri Keuangan dan Hakim Mahkamah Konstitusi. Adapun posisi Wakil Menteri Keuangan diisi oleh Juda Agung dan Hakim Konstitusi diisi oleh Adis Kadir. Presiden Prabowo Subianto melantik dua pejabat strategis untuk posisi Wakil Menteri Keuangan dan Hakim Mahkamah Konstitusi di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis sore 5 Februari 2026. Adapun posisi Wakil Menteri Keuangan diisi oleh Juda Agung yang menggantikan Thomas Ciwandono dan posisi Hakim Mahkamah Konstitusi diisi oleh Adis Kadir yang menggantikan Hakim Arief Hidayat. Dalam proses hikmat tersebut, Adis Kadir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi mengucapkan sumpah terlebih dahulu. Disusul dengan pengucapan sumpah oleh Juda Agung yang didahului oleh Presiden Prabowo Subianto. Bersediakah saudara untuk diambil sumpah menurut agama Islam? Bersedia. Apabila demikian harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Tampak dalam pelantikan dan pengucapan sumpah jabatan ini pun dihadiri oleh sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih yang lain. Selain itu, pelantikan ini juga dihadiri oleh perwakilan dari jajaran Mahkamah Konstitusi, mulai dari Sekjen Heru Setiawan, Wakil Ketua Saldi Isra, hingga Ketua MK Soehartoyo. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto juga menegaskan arah politik luar negeri Indonesia dalam diskusi bersama tokoh nasional. Forum tersebut menjadi ruang pertukaran pandangan strategis guna memperkuat kebijakan luar negeri pemerintah ke depan.
Presiden Prabowo Subianto membuka ruang dialog strategis dengan mengundang tokoh nasional dan akademisi bidang politik luar negeri di Istana Merdeka Jakarta pada Rabu 4 Februari 2026. Pertemuan ini menjadi forum pertukaran gagasan terkait arah kebijakan luar negeri Indonesia ke depan. Menteri Luar Negeri Sugiono menjelaskan, diskusi tersebut dihadiri pengamat hubungan internasional, pegiat diplomasi, mantan menteri dan wakil menteri luar negeri, akademisi, praktisi, serta pimpinan dan anggota Komisi 1 DPR RI. Diskusi berlangsung terbuka dan interaktif dengan Presiden dan para peserta saling bertukar pandangan untuk membangun pemahaman bersama. Dalam rangka menjelaskan, kemudian berdiskusi, dan juga menyampaikan arah-arah politik luar negeri di mana beliau selaku kepala negara, kepala pemerintahan memegang kedaulatan penuh sebagai penentu arah kebijakan dan politik luar negeri. Masing-masing juga tadi beberapa tokoh menyampaikan pandangan mereka, kemudian pemikiran-pemikiran mereka, pertimbangan-pertimbangan yang pada intinya juga saya kira ya merupakan satu hal yang sebenarnya sudah koheren, sudah ada dalam pertimbangan dan pemikiran yang sama, sehingga diskusi yang terjadi menurut saya merupakan hal yang saling memperkuat. Saya tidak melihat pro dan kontra, tetapi tentu saja dari satu hal ada perspektif yang berbeda yang dibicarakan, dan pada ujungnya melihat segala sesuatu khususnya tentang politik luar negeri ini sebagai satu hal yang sama. Dan sesuai tadi apa yang menjadi arahan untuk menjadikan acara serupa sebagai satu agenda yang sifatnya rutin, sehingga bisa dicapai suatu pemahaman atau frekuensi yang sama tentang arah dan kebijakan pemerintah yang dipimpin oleh Bapak Presiden, khususnya mengenai arah serta kebijakan politik luar negeri. Menurut Sugiono, berbagai masukan konstruktif disampaikan guna memperkuat perumusan kebijakan pemerintah. Ke depan, forum serupa direncanakan menjadi agenda rutin untuk menyamakan persepsi dan memperdalam pemahaman terkait politik luar negeri, sekaligus mempererat sinergi antara pemerintah dan para pemangku kepentingan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dan Presiden Prabowo Subianto mengundang Ketua Umum Partai Caimin dan pengurus DWP PKB ke Istana Negara Jakarta. Pertemuan ini disebut untuk berbincang mengenai berbagai hal, mulai dari Rakernas hingga hasil pelantikan pengurus DPW PKB baru. Presiden Prabowo Subianto mengundang Muhaimin Iskandar alias Caimin selaku Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa ke Istana Negara Jakarta pada Rabu siang, 4 Februari 2026. Selain Caimin, pertemuan ini pun turut mengundang para pengurus partai PKB yang lain, khususnya anggota Dewan Pengurus Wilayah yang baru dilantik. Ditemui di sana, Caimin mengatakan bahwa pertemuan ini merupakan audiensi antara para pengurus partai PKB dengan Presiden Prabowo Subianto. Caimin menyebut undangan ini menyasar para anggota partai PKB seluruh Indonesia. PKB mau mohon audiensi terkait Rakernas, kemudian pengurus baru di seluruh Indonesia. Siapa aja tuh yang datang Gus dari PKB? Pengurus PKB se-Indonesia. Lebih lanjut, Wakil Ketua DPP PKB Faiso Rizal mengamini bahwa pertemuan ini merupakan ajang silaturahmi pengurus PKB baru dengan Presiden Prabowo Subianto sekaligus menguatkan bentuk dukungan terhadap pemerintah. Ya, PKB lagi diterima Presiden untuk menyampaikan banyak beberapa masukan pandangan mengenai apa yang terjadi di masyarakat, dan kami juga menyampaikan dukungan terhadap program-program Presiden yang sudah berjalan. Yang ikut siapa aja? Seluruh DPP dan DPW. Diketahui sebelumnya pada Selasa 3 Februari 2026, Caimin telah melantik 190 jajaran Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa se-Indonesia yang baru. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, pemerintah menegaskan perannya dalam menjaga ekosistem pers yang sehat, berkelanjutan, dan berintegritas di tengah tantangan disrupsi digital. Penegasan tersebut disampaikan Kementerian Komunikasi dan Digital dalam forum Outlook Media 2026 di Jakarta. Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Komdigi Vivi Aliedah Yahya menyampaikan, pers merupakan salah satu pilar utama demokrasi, sehingga keberlanjutannya menjadi kepentingan bersama. Menurut Vivi, pemerintah berkomitmen hadir melalui berbagai regulasi, mulai dari Undang-Undang Pers, Undang-Undang Penyiaran, hingga aturan di ranah digital. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan ekosistem media yang sehat, berkeadilan, dan berintegritas. Dalam hal ini, pemerintah juga menegaskan perannya sebagai mitra media dalam menjaga keberlanjutan industri pers agar mampu bertahan secara ekonomi, tetap independen secara editorial, dan terus dipercaya publik. Ini adalah pilar demokrasi, penjaga ruang publik dan sarana pemenuhan hak masyarakat atas informasi. Itu sebabnya kita memiliki undang-undang pers, kemudian undang-undang penyiaran hingga regulasi di ranah digital yang menjadi penegasan negara hadir memastikan ekosistem media yang sehat, berkeadilan dan berintegritas. Pemerintah berkomitmen untuk terus menjadi mitra dalam menjaga ekosistem pers yang sehat, pers yang mampu bertahan secara ekonomi, tetap independen secara editorial dan dipercaya oleh publik. Karena pers yang kuat dan berintegritas bukan hanya kebutuhan industri, melainkan fondasi penting bagi masyarakat yang demokratis. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Rona Bayu, Simpo TV melaporkan. Beralih ke Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Saan Mustopa, menanggapi perihal dukungan kepada Presiden Prabowo Subianto menjabat selama 2 periode. Saan menilai wacana tersebut masuk akal, terlebih dengan tingginya kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto selama lebih dari 1 tahun. Sejumlah partai politik menyatakan akan kembali mendukung Presiden Prabowo Subianto dalam kontestasi Pilpres 2029 atau menjabat selama 2 periode. Selain itu, tingkat kepuasan publik juga dinilai tinggi, sebesar 79,9% berdasarkan survei Indikator Politik Indonesia. Wakil Ketua Umum Nasdem, Saan Mustopa, mengatakan, wacana Presiden Prabowo 2 periode masuk akal, terlebih dengan tingginya kepuasan publik dengan kinerja Prabowo sebagai kepala negara. Saan menilai, sejauh ini tidak ada persoalan yang menghambat wacana tersebut. Tidak ada masalah ya, kalau dilihat dari poll rating hari ini kan hampir 80% tingkat kepuasan. Jadi apa yang dilakukan Pak Prabowo 1 tahun lebih ini kan berarti juga mendapatkan apresiasi ya dengan poll rating tingkat kepuasannya tinggi dan tentu itu membahagiakan semua lah ya dengan jadi makanya dengan pertimbangan itu wacana 2 periode itu kan ya akal. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Tak hanya itu saja, namun Sekjen Partai Demokrat Herman Hairon juga merespon terkait Presiden ke-7 Joko Widodo yang mendukung Prabowo Gibran menjabat selama 2 periode. Dirinya menyebut hal itu tidak masalah, namun partainya kini tengah fokus untuk membantu mensukseskan program Presiden Prabowo. Presiden ke-7 Joko Widodo menyatakan dukungannya terhadap Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka maju untuk 2 periode pada Pilpres 2029 mendatang. Merespon hal itu, Sekjen Partai Demokrat, Herman Hairon mengatakan pihaknya mempersilahkan jika ada pihak yang berbicara mengenai dukungan 2 periode tersebut. Dirinya menegaskan, Partai Demokrat kini tengah fokus membantu mensukseskan program-program Presiden Prabowo. Selain itu, ia menilai saat ini masih banyak tantangan yang harus dihadapi baik di politik, ekonomi maupun sosial. Masih banyak tantangan yang harus kita hadapi bersama, baik itu politik, ekonomi, sosial, yang tentu ini tidak ringan. Oleh karenanya bagi Demokrat kami masih fokus untuk membantu Presiden Prabowo Subianto di dalam mensukseskan program-programnya. Jadi kalau walaupun ada yang lain berbicara untuk partainya, kepentingan partainya, ya silakan saja. Tapi bagi Demokrat saat ini masih fokus untuk membantu suksesnya program Presiden Prabowo Subianto.
Dari Jakarta, Farizal dan Fariskiano, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, mantan Menlu, Wamenlu, dan tokoh politik luar negeri memberikan apresiasi atas dialog terbuka yang digelar Presiden Prabowo. Pertemuan membahas arah kebijakan luar negeri Indonesia dan dinamika global secara transparan dan komprehensif. Presiden Prabowo Subianto mengadakan pertemuan khusus dengan sejumlah mantan Menteri Luar Negeri, mantan Wakil Menteri Luar Negeri, serta tokoh senior diplomasi nasional di Istana Merdeka Jakarta pada Rabu 4 Februari 2026. Pertemuan ini digelar sebagai bagian dari upaya Presiden untuk membuka ruang diskusi langsung terkait dengan arah kebijakan luar negeri Indonesia di tengah dinamika global yang kompleks. Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patijala menyebut pertemuan berlangsung sangat dialogis, dua arah dan juga terbuka untuk semua topik. Mantan Menteri Luar Negeri Hasan Wirajuda menilai diskusi ini memberikan pencerahan mengenai isu-isu diplomasi yang biasanya sensitif. Sementara mantan Menteri Luar Negeri Alwi Shihab menegaskan komitmen Indonesia terhadap solusi dua negara bagi Palestina tetap konsisten. Jadi pertemuan tadi ini membuka cakrawala kita sebenarnya, dan banyak pertanyaan-pertanyaan yang selama ini kita ingin ketahui tadi oleh Bapak Presiden dijelaskan sejelas-jelasnya, dan yang paling penting dalam hal penjelasan beliau itu bahwa Indonesia tidak pernah meninggalkan komitmen terhadap perjuangan Palestina dan tetap menginginkan adanya two-state solution. Itu kalau istilah awamnya itu adalah harga mati, two-state solution. Tokoh senior diplomasi Yusuf Wanandi menyoroti penjelasan Presiden Prabowo Subianto yang komprehensif dan juga mendalam bahkan sebelum pertanyaan diajukan. Langkah pembuka ruang dialog ini dinilai penting agar publik lebih memahami kompleksitas kebijakan luar negeri Indonesia. Satu aja saya mau tekankan bahwa kami mendapat suatu pencerahan saat ini yang betul-betul mendalam. Saya tidak sebetulnya mempersiapkan untuk ini. Saya kira saya mau tanya-tanya yang aneh-aneh. Ternyata dia sudah jelaskan semua, apa lagi. Jadi saya tadi hanya memuji bahwa usaha ini penting supaya rakyat kita pun mengerti apa yang diambil putusan-putusan oleh pemerintah. Sebab hal ini masalahnya pelik. Jadi tidak bisa sembarangan diceritakan di mana saja. Jadi ini adalah kesempatan saya kira yang dibuka oleh Pak Presiden yang harus kita hargai dan harus dapat kita pergunakan bersama. Pertemuan tersebut menunjukkan komitmen Presiden untuk komunikasi yang transparan, sekaligus memastikan kebijakan luar negeri tetap berpijak pada kepentingan nasional dan nilai kemanusiaan global. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemerintah memastikan layanan publik tetap berjalan lancar selama libur Lebaran 2026. Aparatur sipil negara akan menerapkan skema kerja dari mana saja untuk menjaga kelancaran operasional. Pemerintah mengatur penyesuaian pelaksanaan tugas bagi aparatur sipil negara atau ASN selama periode Lebaran 2026 untuk memastikan layanan publik tetap berjalan lancar. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widiantini mengeluarkan surat edaran nomor 2 tahun 2026 mengenai kebijakan work from anywhere bagi ASN. Skema WFA diterapkan pada tanggal 16 hingga 17 Maret, serta 25, 26, dan 27 Maret selama Idul Fitri. Rini menekankan bahwa pejabat di kementerian dan lembaga perlu mengatur pelaksanaan work from anywhere secara mandiri dan selektif. 2 hari sebelum libur nasional dan cuti bersama hari Nyepi, yaitu tanggal 16 dan 17 Maret. Kemudian juga 3 hari setelah libur nasional dan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri, yaitu pada tanggal 25, 26, dan 27 Maret. Kami berharap para instansi pemerintah tetap melaksanakan pelayanan publik yang bersifat esensial, yang berdampak langsung kepada masyarakat secara optimal, seperti layanan kesehatan, layanan transportasi, keamanan, dan layanan strategis lainnya, meskipun berada di dalam periode libur nasional. Hal ini bertujuan agar sektor strategis tetap beroperasi normal meskipun ASN bekerja dari lokasi selain kantor. Meskipun bekerja dengan skema work from anywhere, ASN tetap diharapkan mengutamakan akuntabilitas dan memaksimalkan penggunaan sistem pemerintahan elektronik. Selain itu, ASN juga diimbau untuk tidak menerima gratifikasi yang bertentangan dengan tugas jabatannya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Kembali dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang mendorong para santri pesantren Amanatul Ummah Mojokerto untuk melek teknologi dan bijak bermedia. Hal ini disampaikan Wapres saat kunjungan ke Pondok Pesantren Amanatul Ummah di Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto pada 3 Februari 2026. Usai bersilaturahmi dengan para kiai, Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menyapa para santri Pondok Pesantren Amanatul Ummah di Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto pada Selasa 3 Februari 2026. Dalam kesempatan itu, Wapres mendorong santri pesantren Amanatul Ummah Mojokerto untuk melek berteknologi dan bijak bermedia. Wapres pun menyampaikan perhatiannya terhadap potensi besar generasi muda pesantren. Ia mengungkapkan rencananya untuk kembali berkunjung dengan membawa program penguatan kapasitas santri di bidang teknologi. Saya sekali lagi bahwa guru-guru yang guru AI sama guru robot. Jadi kalau santri kan ngasihnya pasti baik, akhlaknya baik, tapi harus diimbangi dengan ilmu-ilmu yang bisa menjawab tantangan. Di tengah derasnya arus informasi digital, Wapres juga mengingatkan para santri agar bijak dalam menggunakan teknologi, khususnya dalam mengakses informasi melalui gawai. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kepuasan publik terhadap kinerja Prabowo 79,9%. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami di Ruang Kepresidenan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Sinpo TV. Kita lanjutkan ke informasi berikutnya dari Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Dasko, mengungkapkan bahwa tingkat kepuasan publik merupakan masukan penting bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi dan introspeksi ke depannya. Dasko menyebut catatan dalam hasil survei akan menjadi perhatian pemerintah Presiden Prabowo Subianto. Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei terkait kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto. Dalam hasil survei tersebut, sebanyak 79,9% responden puas, sedangkan 2% responden tidak puas terhadap kinerja Presiden Prabowo. Menanggapi hal ini, Ketua Harian DPP Partai Gerindra mengatakan, approval rating atau tingkat kepuasan publik merupakan masukan penting bagi pemerintah untuk evaluasi. Dasko menyebut, meski presentase catatan dalam approval rating relatif kecil, namun tetap memiliki arti penting sebagai bahan perbaikan kebijakan. Ya, yang pertama approval rating itu kita anggap sebagai sebuah masukan, juga sebuah evaluasi, juga bahan introspeksi. Karena dari approval rating itu juga masih ada yang kita lihat juga berupa catatan-catatan yang tentunya justru catatan-catatan itu yang menjadi perhatian kami, menjadi perhatian pemerintah, menjadi perhatian Pak Prabowo untuk dijadikan bahan introspeksi untuk perbaikan ke depan. Walaupun mungkin sekitar 2-3%, tapi itu cukup berarti dan penting menurut kami menjadi bahan masukan. Termasuk soal meningkatkan ekonomi dan pemerataan bantuan. Iya, betul. Dari Jakarta, Fahrizal Davarizkianu, Sinpo TV melaporkan. Partai Amanat Nasional menegaskan komitmennya untuk kembali mendukung Presiden Prabowo Subianto maju menjabat sebagai kepala negara dalam 2 periode mendatang pada Pilpres 2029. Wakil Ketua Umum PAN, Edi Suparno menilai pihaknya telah mendukung Prabowo sebanyak 3 kali sehingga dipastikan Pilpres yang akan datang tetap memberikan dukungan penuh. Sejumlah partai politik telah menyatakan dukungannya kepada Presiden Prabowo Subianto untuk menjabat selama 2 periode. Hal ini tidak terkecuali Partai Amanat Nasional yang berkomitmen mendukung Presiden Prabowo maju kembali di Pilpres 2029 mendatang. Pasalnya, Partai Amanat Nasional telah mendukung Presiden Prabowo sebanyak 3 kali dalam kontestasi Pilpres. Oleh karena itu, Partai Amanat mengerahkan seluruh kadernya baik di parlemen maupun di pemerintah, untuk memberikan dukungan penuh Presiden Prabowo menjabat selama 2 periode. Saya kira Pak Zulkifli Hasan, Ketua Umum saya pun dari awal sudah mengatakan bahwa PAN itu tidak ada urusan untuk permasalahan terkait siapa yang akan kita dukung nanti di Pilpres yang akan datang. Kita sudah 3 kali mendukung Bapak Presiden Prabowo, satu-satunya partai loh di luar Gerindra
yang konsisten mendukung Bapak Prabowo dalam 3 pilpres, ya. Bagi kita itu sudah sebuah pilihan natural untuk mendukung beliau kembali nanti di tahun 2029. Jadi perdebatannya bukan di sana, gitu ya. Itu sudah ibaratnya itu perdebatan yang sudah selesai bagi kita. Jadi kita dari awal juga sudah mengatakan kita mendukung Presiden Prabowo sekarang all out. Perwakilan-perwakilan PAN yang ada di kabinet juga all out mendukung. Ya ini tidak ada bukan pilihan, tetapi tidak opsi lain bagi kita untuk tetap berada di jalur untuk mendukung Bapak Presiden, baik sekarang dalam pemerintahannya maupun yang akan datang dalam Pilpres 2029. Dari Jakarta, Farizal Davarizkiano, Sinpo TV melaporkan. Kembali dari Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Dasko, menanggapi soal ramainya dukungan 2 periode untuk kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Dasko mengatakan, Presiden Prabowo akan menentukan langkah selanjutnya usai melihat progres kinerja di periode pertama. Ketua Harian Partai Gerindra Dasko menyampaikan bahwa peluang Presiden Prabowo Subianto untuk kembali maju dalam Pilpres 2029 akan ditentukan oleh keberhasilan pemerintahan pada periode ini. Menurutnya dinamika politik tak terlepas dari evaluasi publik terhadap capaian program pemerintah, oleh karena itu Gerindra kini masih fokus memastikan program-program nasional berjalan dengan baik dan juga memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Dalam kesempatan yang sama, Dasko pun menanggapi adanya dorongan dari PAN agar Prabowo berpasangan dengan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan pada Pilpres 2029. Menurut Dasko, hal tersebut masih sekadar wacana, terlebih pembicaraan mengenai konstelasi politik Pilpres 2029 masih terlalu dini untuk dilakukan. Jadi yang pertama, Pak Prabowo itu pasti akan menentukan langkah setelah melihat dalam periode pertama apakah pekerjaan dan tugas-tugas dapat diselesaikan dengan baik dan bermanfaat untuk rakyat banyak. Nah, bahwa kemudian kita dengar di luar ada wacana-wacana dipasangkan dengan beberapa tokoh, yaitu kita anggap sebagai wacana dan juga hiburan untuk rakyat lah, gitu. Dari Jakarta, Sri Dewi Adayani, Rona Bajo, Sinpo TV melaporkan. Presiden juga menggelar diskusi panjang dengan sejumlah pengusaha nasional termasuk Prajogo Pangestu dan Antoni Salim. Pertemuan tersebut membahas penguatan sinergi pemerintah dan dunia usaha melalui semangat Indonesia Incorporated. Di tengah upaya memperkuat kolaborasi pemerintah dan dunia usaha, Presiden Prabowo Subianto menerima audiensi 5 pengusaha nasional di Padepokan Garuda Yaksa Hambalang Bogor pada Selasa malam 10 Februari 2026. Pertemuan yang berlangsung sekitar 4 jam membahas kondisi ekonomi nasional serta peluang pengembangan sektor-sektor strategis. Audiensi digelar atas permintaan para pengusaha untuk berdiskusi langsung dengan Presiden. 5 tokoh usaha yang hadir yakni Prajogo Pangestu dari Barito Pacific Group, Antoni Salim dari Salim Group, Franky Wijaya dari Sinarmas Group, Boy Thohir dari Adaro Energy, dan Sugianto Kusuma dari Agung Sedayu Group. Dalam diskusi yang berlangsung hangat dan terbuka, Presiden menyerap berbagai masukan terkait tantangan dan peluang ekonomi, sekaligus menegaskan pentingnya sinergi erat antara pemerintah dan dunia usaha melalui semangat Indonesia Incorporated. Presiden Prabowo menekankan pembangunan industri harus berdampak bagi rakyat dan menciptakan lapangan kerja. Para pengusaha menyatakan komitmen mendukung kebijakan pemerintah guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sedangkan warga NU menilai sinergi antara ulama dan umara memberi kekuatan moral bagi masyarakat. Kolaborasi ini dianggap penting untuk mendorong kebangkitan dan persatuan bangsa. Di sela-sela acara Mujahadah Kubro 100 tahun Nahdlatul Ulama di Stadion Gazayana Malang pada Minggu 8 Februari, dukungan terhadap kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto kembali disampaikan oleh warga Nahdlatul Ulama. Supadi, warga Nadliyin asal Pakis, Kabupaten Malang, Jawa Timur, menilai sinergi antara ulama dan umara menjadi kunci penting dalam menghadapi berbagai tantangan bangsa. Ia menegaskan bahwa peran ulama tidak hanya membimbing kehidupan spiritual, tetapi juga menjadi penopang moral masyarakat. Menurutnya, kekompakan antara tokoh agama dan pemerintah mampu menciptakan ketenangan sosial sekaligus memperkuat langkah kepemimpinan nasional. Juga sangat terima kasih kepada Bapak Presiden, kepada tokoh-tokoh ulama yang selama ini antara ulama dengan umara selalu mendukung, selalu kompak, selalu berkaitan, sehingga dengan kesulitan bangsa yang saat ini dibutuhkanlah ulama-ulama untuk mendoakan negara biar negara bisa menjadi aman, makmur, tentram,
Ini salah satu bentuk kepedulian Bapak Presiden yang mana mudah-mudahan dengan program-program beliau, Bapak Presiden selalu didukung oleh ulama, sehingga ulama dan umarok selalu bersatu. Sebagai warga Indonesia, saya berharap ke depan sesuai dengan programnya Indonesia bisa lebih baik menuju Indonesia emas dan menjadi warga negara atau negara yang kuat, negara yang makmur. Supadi mengaku bersyukur melihat hubungan yang semakin erat antara pemerintah dan para ulama. Ia menilai kepemimpinan Presiden Prabowo menunjukkan perhatian nyata terhadap kehidupan beragama dan kesejahteraan rakyat, serta optimistis sinergi tersebut dapat membawa Indonesia menuju cita-cita menjadi bangsa yang kuat dan sejahtera. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Tak hanya itu saja, namun Presiden Prabowo Subianto juga bertemu dengan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese di Istana Merdeka, Jakarta. Pertemuan ini membahas penguatan kerjasama Indonesia-Australia, khususnya dalam bidang pendidikan dan ekonomi. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese di Istana Merdeka, Jakarta pada Jumat 6 Februari 2026. Pertemuan ini menegaskan komitmen kedua negara untuk memperkuat hubungan bilateral yang telah terjalin erat. Penguatan kerjasama Indonesia-Australia terutama difokuskan pada sektor pendidikan dan ekonomi. Data Department of Foreign Affairs and Trade pemerintah Australia menunjukkan kemitraan kedua negara terus berkembang. Sekitar 24.000 mahasiswa Indonesia tercatat belajar di Australia pada 2025. Dengan dukungan beasiswa Australia Awards, kolaborasi kampus, serta program Bright and Inovasi senilai $55 juta Australia pada periode 2024 hingga 2027. Sementara di sektor ekonomi, kemitraan ditopang Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement. Nilai perdagangan bilateral meningkat signifikan hingga $35,38 miliar Australia pada 2024, disertai surplus perdagangan bagi Indonesia, peningkatan investasi timbal balik, serta kunjungan sekitar 1,75 juta warga Australia ke Indonesia pada tahun 2024 hingga 2025. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmennya untuk menurunkan biaya haji bagi jamaah Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan dalam acara Mujadah Kubro 1 Abad NU di Stadion Gajayana, Malang, Jawa Timur. Dalam acara Mujahadah Kubro 1 Abad Nahdlatul Ulama di Stadion Gajayana, Malang, Jawa Timur, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk menurunkan biaya haji bagi jemaah Indonesia. Ia menyampaikan bahwa Indonesia untuk pertama kalinya memperoleh lahan di kota suci Mekah yang akan dibangun sebagai kampung haji Indonesia guna meningkatkan kenyamanan sekaligus menekan biaya akomodasi jemaah. Presiden Prabowo menjelaskan bahwa izin kepemilikan lahan ini merupakan yang pertama kali diberikan pemerintah Arab Saudi kepada bangsa lain, bahkan diikuti penyesuaian regulasi sebagai bentuk penghormatan kepada Indonesia. Pembangunan Kampung Haji Indonesia ditargetkan rampung dalam 3 tahun, dengan tahap awal menyediakan sekitar 1.000 kamar yang akan terus ditambah secara bertahap. Kita akan membangun Kampung Haji di Mekah. Nanti dijamin semua jamaah akan mendapat hunian yang layak, tempat yang baik, pelayanannya akan terbaik, dan saya bertekad menurunkan biaya haji untuk rakyat Indonesia. Terima kasih Nahdlatul Ulama yang selalu setia menjaga martabat dan kebesaran bangsa Indonesia. Selain membahas haji, Presiden Prabowo menekankan bahwa pemerintah akan selalu mengutamakan kepentingan rakyat. Ia juga mengapresiasi peran Nahdlatul Ulama selama 1 abad dalam menjaga persatuan, toleransi, dan kedamaian bangsa, menegaskan bahwa perbedaan bukan halangan untuk hidup rukun sebagai satu bangsa. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sedangkan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan taklimat kepada peserta Rapim TNI Polri. Dalam arahannya, Presiden menekankan pentingnya profesionalisme dan persatuan dalam menjaga stabilitas serta keamanan nasional. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan taklimat kepada para peserta rapat pimpinan TNI dan Polri yang digelar di halaman tengah Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin 9 Februari 2026. Rapim tersebut merupakan agenda rutin tahunan yang dilaksanakan sebagai forum konsolidasi pimpinan TNI dan Polri pada awal tahun.
Dalam arahannya, Presiden Prabowo menekankan peran strategis TNI dan Polri sebagai institusi pertahanan dan keamanan negara yang harus terus diperkuat, profesional, serta dekat dengan rakyat. Presiden juga menyampaikan apresiasi atas dedikasi dan kinerja TNI Polri selama lebih dari 1 tahun masa kepemimpinannya, terutama dalam mendukung program-program pemerintah yang berpihak pada kepentingan masyarakat. Alhamdulillah, Pak Presiden dapat memberikan pengarahan dan kebetulan mengundang para pimpinan TNI dan Polri untuk mendapatkan pengarahan di Istana Merdeka Jakarta. Di dalam pengarahan beliau tadi juga beliau menyampaikan terima kasih, penghargaan dan apresiasi kepada TNI maupun Polri yang dalam 1 tahun lebih masa kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo, TNI maupun Polri terus menjadi garda terdepan di dalam membantu dan mensukseskan seluruh program-program pemerintah yang semua program itu selalu orientasinya adalah untuk kepentingan rakyat, kepentingan bangsa, dan kepentingan negara di atas segala kepentingan pribadi maupun golongan. Bapak Presiden memang secara khusus tadi juga menyampaikan bahwa meminta kepada pimpinan TNI maupun Polri untuk tidak ragu-ragu, kemudian juga tidak segan-segan untuk memberikan penghargaan kepada anggota TNI maupun anggota Polri yang telah menunjukkan dharma baktinya kepada bangsa dan negara, telah menunjukkan dedikasinya, telah menunjukkan pengabdiannya dalam berbagai bentuk penghargaan tersebut, misalnya dalam hal bentuk kenaikan pangkat ataupun kesempatan untuk mendapatkan kesempatan melaksanakan pendidikan yang lebih tinggi lagi. Tak hanya itu, Mensesnek juga menyampaikan bahwa Presiden Prabowo turut menegaskan pentingnya persatuan dan soliditas di lingkungan TNI dan Polri dalam menghadapi berbagai tantangan bangsa. Selain perhatian terhadap kesejahteraan dan penghargaan bagi personel berprestasi, Presiden juga menyoroti peran TNI Polri dalam penanganan bencana, pembangunan daerah terpencil, serta kesiapan pengamanan Ramadan dan Idul Fitri melalui koordinasi lintas kementerian. Dalam hal penanganan bencana, TNI Polri berada di garda yang paling depan, kemudian dalam hal pembangunan program-program pemerintah termasuk jembatan-jembatan di daerah-daerah terpencil, baik TNI maupun Polri juga bekerja keras untuk ikut membangun sehingga bisa meringankan beban masyarakat. Secara spesifik arahan dari Bapak Presiden memang di dalam forum tadi tidak secara eksplisit beliau sampaikan, tetapi dalam berbagai forum kami di lintas kementerian dalam rangka persiapan bulan suci Ramadan dan persiapan Lebaran, kami terus berkoordinasi dan baik TNI maupun Polri selalu hadir karena bagaimanapun juga saling berkaitan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Beralih ke Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka yang menerima audiensi Ikatan Mahasiswa Sumatera Utara atau IMSU di Istana Wakil Presiden Jakarta pada 5 Februari 2026. Dalam kesempatan itu, Wapres mengapresiasi antusiasme dan juga semangat IMSU dalam melestarikan ulos sebagai bagian dari kekayaan budaya Sumatera Utara. Bertempat di Istana Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menerima audiensi Ikatan Mahasiswa Sumatera Utara pada Kamis 5 Februari 2026. Wapres mengapresiasi antusiasme dan semangat IMSU dalam melestarikan ulos sebagai bagian dari kekayaan budaya Sumatera Utara. Menurutnya, inisiatif tersebut sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam menjaga dan mengembangkan kebudayaan nasional agar tetap lestari. Dalam kesempatan itu, Wapres juga menyampaikan dukungannya terhadap upaya pengajuan ulos sebagai warisan budaya tak benda UNESCO. Saat ini ulos diketahui telah masuk dalam daftar tunggu pengajuan pada organisasi internasional tersebut. Melalui berbagai langkah tersebut, Wapres menilai ke depan terbuka kemungkinan adanya penetapan Hari Ulos Nasional sebagaimana Hari Batik Nasional, sekaligus mendorong semakin banyak budaya Indonesia yang memperoleh pengakuan di tingkat internasional. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada Ruang Kepresidenan kali ini. Saya Priska Priscilla, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.